Sejak zaman dahulu kala, kepulauan-kepulauan di Nusantara telah dikenal oleh dunia sebagai negeri yang kaya raya. Maka tak heran jika sejak dulu beberapa bangsa di dunia pernah melakukan praktik kolonialisme dan penjajahan di Nusantara ini karena tergiur dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Berikut ini adalah negara-negara yang diketahui pernah menjajah Indonesia dalam sejarah. Portugis. Bangsa Portugal dahulunya bernama Portugis. Pada tahun 1512, seorang pelaut Portugis bernama Francisco Serrao berhasil berlayar menuju Kepulauan Maluku. Pada awalnya Raja Ternate menyambut baik kedatangan bangsa Portugis tersebut ke Maluku. Bahkan Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di Ternate. Namun pada akhirnya, hubungan dagang antara Ternate Portugis diputuskan karena Portugis mulai melakukan praktek monopoli tak sehat terhadap perdagangan rempah-rempah di Maluku. Sehingga bangsa Portugis didesak kembali dan hubungan dagang diputuskan sejak saat itu. Spanyol. Pada awalnya bangsa Spanyol melakukan koalisi dengan kerajaan Tidore untuk melawan kerajaan Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Namun pada akhirnya, untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pada pihak Spanyol dan Portugis dideklarasikan Perjanjian Saragossa pada tahun 1538 yang isinya antara lain pernyataan bahwa Portugis memperoleh Kepulauan Maluku dan Spanyol memperoleh wilayah Filipina. Kemudian pada tahun 1960 Spanyol mendirikan pos-pos pertahanan di Manado. Namun pada awal tahun 1600, tepatnya 1617 sampai 1646, Spanyol diusir dari Minahasa. Dan akhirnya pada tahun 1692, Spanyol berhasil sepenuhnya diusir dari Sulawesi Utara. Belanda. Kolonialisasi Belanda di Indonesia diperkirakan mencapai 350 tahun atau sekitar 3,5 abad. Namun dalam kolonialisasinya tidak mencakup seluruh wilayah di Indonesia, melainkan hanya wilayah yang berada di beberapa wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua saja. Contohnya saja Kerajaan Aceh yang senantiasa melakukan perlawanan untuk menolak pengaruh VOC. Pada perkembangan selanjutnya, VOC mulai ikut campur dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tidak sampai di situ, kebijakan-kebijakan VOC dinilai menindas rakyat pribumi, sehingga rakyat di beberapa daerah mulai melakukan perlawanan kepada VOC. Pada abad ke-18, VOC mengalami kemunduran. Kemunduran yang dialami VOC umumnya diakibatkan oleh banyaknya perlawanan senjata yang dilakukan rakyat Nusantara dan korupsi yang merajalela di kalangan pegawai VOC. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Dan sejak saat itu Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda secara langsung, yang diwakili oleh beberapa gubernur jenderal seperti Dendels dan Jensen. Prancis. Jenderal Dendels yang berada di Hindia Belanda. Dia memang orang Belanda tetapi bekerja untuk kerajaan Prancis di bawah kekuasaan Raja Napoleon. Dan awal mula dia dikirim ke Indonesia adalah untuk melindungi negeri jajahan Belanda yang saat itu berubah menjadi Republik Batam dari serangan Inggris. Bukti lain bahwa Indonesia pernah dijajah Prancis adalah beredarnya mata uang dengan inisial huruf LN yang merupakan singkatan dari penguasa Prancis yang saat itu bernama Louis Napoleon. Inggris. Pemerintahan Inggris setelah berkuasa langsung mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur jenderal di Indonesia pada tanggal 17 September 1811. Pemerintahan Raffles di Indonesia membawa banyak sekali perubahan, di antaranya adalah penghapusan sistem monopoli, menghapus perbudakan, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karasidenan, penulisan buku The History of Java, dan beberapa perubahan lain. Pada tahun 1814 dilakukanlah Konvensi London yang isinya pemerintah Belanda berkuasa kembali atas wilayah jajahan Inggris di Indonesia. Lalu baru pada tahun 1816 pemerintahan Inggris di Indonesia secara resmi berakhir. Dan sejak saat itu Belanda kembali berkuasa di Indonesia hingga tahun 1942. Jepang. Sejak tahun 1868, Jepang melakukan berbagai modernisasi besar-besaran yang dikenal dengan restorasi Meiji. Dan sejak saat itu Jepang menjadi negara industri yang sangat modern. Pada tahun 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor
Dan sejak saat itu Jepang dan Amerika Serikat mulai terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Untuk membiayai mesin-mesin perang dan industri agar tetap berjalan, maka Jepang melakukan invasi ke beberapa daerah yang kaya bahan mentah termasuk Indonesia. Tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dalam sebuah perjanjian di daerah Kalijati. Sejak saat itu, berakhirlah masa penjajahan Belanda di Indonesia dan digantikan oleh Jepang. Jepang sendiri menjajah Indonesia hanya dalam waktu 3,5 tahun dan berakhir pada tahun 17 Agustus 1945, yaitu tepat saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya